Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak dan sifat Imam An-Nawawi. Para penulis biografi sepakat bahwa Imam An-Nawawi adalah seorang pemimpin dalam bidang zuhud, panutan dalam hal wara', orang yang selalu memberikan pandangan yang bijak di bidang hukum, orang yang bersungguh-sungguh dalam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta beliau senantiasa memberi nasihat kepada penguasa. Beliau pun termasuk orang yang senantiasa beribadah di siang dan malamnya. Berikut adalah beberapa sifat dan akhlak beliau yang mulia. Yang pertama, sifat beliau adalah zuhud. Imam An-Nawawi tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Sikap ini dapat terlihat dari sikap beliau yang menolak untuk diberi gaji. Karena bagi beliau, puncak kenikmatan adalah melalui ilmu yang dipelajarinya. Beliau menulis dalam Muqaddimah Syarah Al-Muhazzab, dan ini adalah pesan emas bagi para penuntut ilmu. Ketahuilah apa-apa yang kami sebutkan terkait dengan keutamaan menimba ilmu. Sesungguhnya itu semua hanya diperuntukkan bagi orang yang mempelajarinya karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas, bukan karena motivasi duniawi. Barang siapa yang belajar karena dorongan dunia seperti harta, kepemimpinan, jabatan, kedudukan, popularitas, atau supaya orang-orang cenderung kepadanya, atau untuk mengalahkan lawan debat dan tujuan semacamnya, maka hal itu adalah tercela. Selain itu, yang menarik perhatian adalah bahwa beliau pindah dari sebuah perkampungan sederhana menuju kota Damaskus yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan ketika itu usia beliau masih sangat muda dan dalam kondisi fisik yang masih kuat. Meskipun demikian, beliau tidak pernah berpaling untuk memperhatikan semua kesenangan dan syahwat tersebut. Beliau justru membenamkan diri dalam kesungguhan dan kehidupan yang sederhana. Sifat yang kedua adalah wara'. Dalam kehidupannya banyak yang menggambarkan kewara'annya, dan diantaranya adalah beliau tidak mau memakan sayuran yang berasal dari Damaskus. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, karena di sana banyak tanah wakaf dan kepemilikan yang dikelola oleh orang yang seharusnya dilarang melakukan pengelolaan. Sedangkan untuk kasus itu, tanah tersebut tidak boleh dikelola kecuali untuk maslahat umum, dan kerjasama yang ada haruslah dalam bentuk kontrak kerjasama dengan sistem masaqat. Dan dalam hal ini banyak ulama berbeda pendapat, dan karena sifat waroknya, beliau tidak mau memakan sayuran tersebut. Sifat beliau yang ketiga adalah seorang alim penasihat. Dalam diri Imam Nawawi tercermin sifat alim, suka memberi nasihat, seorang yang berjihad di jalan Allah dengan lisannya, menegakkan kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Seorang yang pemberani, tidak takut celaan di jalan Allah terhadap orang yang mencelanya. Seorang yang mempunyai bayan dan hujjah untuk memperkuat dakwaannya. Beliau dijadikan rujukan oleh manusia bila mereka menghadapi perkara yang sulit dan pelik, serta minta fatwa kepadanya. Dan beliau menanggapinya serta berusaha memecahkan permasalahannya, seperti ketika berkenaan dengan hukum penyitaan atas 2 taman di Syam. Ketika Damaskus kedatangan penguasa dari Mesir, dari Raja Bibiris, setelah mereka dapat mengusir pasukan Tartar, maka wakil pejabat Baitul Mal menyangka bahwa kebanyakan dari taman-taman yang berada di Syam tersebut adalah milik negara. Maka sang raja memerintahkan untuk memagarinya, yakni menyitanya. Maka orang-orang melaporkan hal itu kepada Imam An-Nawawi di Darul Hadith. Kemudian beliau menulis surat kepada sang penguasa yang dinyatakan di dalamnya sebagai kaum muslimin merasa dirugikan atas adanya penyitaan hak milik mereka. Oleh karena itu mereka menuntut supaya hak milik mereka dikembalikan, dan penyitaan ini tidak dihalalkan oleh seorang ulama pun dari kalangan kaum muslimin. Karena barang siapa yang di tangannya sesuatu, maka dialah pemiliknya. Tidak boleh seorang pun merampasnya dan tidak dibenarkan menjadikannya sebagai status pemiliknya.
Maka marahlah sang penguasa tersebut terhadap nasihat yang ditunjukkan kepadanya itu. Lalu ia memerintahkan supaya gaji syekh itu dihentikan dan dicopot dari jabatannya. Akan tetapi orang-orang menyatakan bahwa syekh itu tidak mendapat gaji dan tidak pula mempunyai jabatan. Akhirnya ketika penguasa itu memandang bahwa tidak bermanfaat lagi surat menyurat, maka ia pergi sendiri untuk menemui Imam An-Nawawi dan hendak mengumpatnya habis-habisan dan ia ingin mengamuknya. Akan tetapi Allah memalingkan hati penguasa itu dari berbuat yang sedemikian dan melindungi Imam An-Nawawi. Bahkan sang penguasa itu kemudian mencabut penyitaan dan manusia pun dilepas Allah dari kejahatannya. Pujian-pujian para ulama terhadap Imam An-Nawawi. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang beliau. Beliau adalah Syekhul Mazhab, maksudnya guru besar dalam mazhab Syafi'i dan ahli fikih besar di masanya. Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan tentangnya, beliau adalah ahli fatwa umat ini. Syekhul Islam, seorang hafiz, penghafal hadis yang cemerlang, salah seorang imam besar dan pemimpin para wali. Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tentangnya, beliau adalah profil manusia yang berpola hidup sangat sederhana dan anti kemewahan. Beliau adalah sosok manusia yang bertakwa, qanaah, wara', memiliki muraqabatullah baik di saat sepi maupun ramai. Beliau tidak menyukai kesenangan pribadi seperti berpakaian indah, makan minum lezat, dan tampil menteram. Makanan beliau adalah roti dengan lauk seadanya. Pakaian beliau adalah pakaian yang seadanya, dan hamparan beliau hanyalah kulit yang disamak. Abul Abbas bin Faraj rahimahullah ta'ala mengatakan tentangnya, Syekh An-Nawawi telah berhasil meraih 3 tingkatan, yang mana satu tingkatannya saja jika orang biasa berusaha untuk meraihnya tentu akan merasa sulit. Tingkatan pertama adalah ilmu yang dalam dan luas. Tingkatan kedua adalah zuhud yang sangat. Tingkatan ketiga adalah keberanian dan kepiawaiannya dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Al-Attar rahimahullah mengatakan tentangnya, guru kami An-Nawawi di samping selalu bermujahadah, wara', muraqabah, dan mensucikan jiwanya, beliau adalah seorang yang hafiz terhadap hadis, bidang-bidangnya, rijalnya, dan ma'rifat sahih dan dhaifnya. Beliau juga seorang imam dalam mazhab fikih. Ibnu Attar rahimahullah juga berkata, guru kami An-Nawawi menceritakan kepadaku bahwa beliau tidak pernah sama sekali menyia-nyiakan waktu, tidak di waktu malam atau di waktu siang, bahkan sampai di jalan beliau terus dalam menelaah dan menghafal. Qutbuddin Al-Yunini rahimahullah mengatakan tentangnya, beliau adalah teladan zamannya dalam ilmu wara', ibadah, dan zuhud. Syamsuddin bin Fakhruddin Al-Hambali mengatakan tentangnya, beliau adalah seorang imam yang menonjol, hafiz yang mutqin, sangat wara' dan zuhud. Rashid bin Mu'alim rahimahullah ta'ala mengatakan tentangnya, Syekh Muhyiddin An-Nawawi sangat jarang masuk kamar kecil, sangat sedikit makan dan minumnya, sangat takut mendapat penyakit yang menghalangi kesibukannya, sangat menghindari buah-buahan dan mentimun karena takut kebasahan jasadnya dan membawa tidur. Beliau sehari semalam makan sekali dan minum seteguk air di waktu sahur. Sekian dulu untuk cerita Syekh Imam An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.